Salam jumpa dengan Mojok di Cawas pada Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Anak Misioner Sedunia. Renungan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Renungan ini mengambil judul Petualangan Sid, Manny, dan Diego. Film animasi yang dikeluarkan awal tahun 2000-an oleh 20th Century Fox itu sangat bagus, menarik sekali ceritanya. Dikisahkan Sid, binatang kukang yang malas tapi cerewet, tertinggal oleh kawanannya saat mereka migrasi. Ia ketemu dengan Manny, mamut raksasa yang memisahkan diri dari rombongan. Sid diselamatkan Manny dari banjir bandang es yang mencair pada zaman es dulu. Di tempat lain, Soto, kepala kawanan harimau yang sangat buas, ingin membalas dendam pada manusia karena mereka memburu anak buahnya untuk diambil bulunya. Orang-orang lari diserang gerombolan harimau yang buas itu. Ada seorang ibu dengan bayinya melompat ke air terjun untuk menyelamatkan diri. Ibu dan bayi itu diselamatkan oleh Manny yang punya belalai panjang. Namun, ibu dari bayi itu terlepas dari pegangan. Sebelumnya, sang ibu menyerahkan anaknya kepada Sid dan Manny untuk diselamatkan. Sang ibu akhirnya tenggelam terbawa oleh arus. Manny dan Sid melanjutkan perjalanan untuk mengembalikan anak kecil itu kepada keluarganya. Di tengah jalan mereka dihadang oleh Diego, si harimau buas. Awalnya dia hanya diperintah oleh Soto untuk mendapatkan anak itu. Namun setelah perjumpaan dengan Mary dan Sid, Diego menjadi ragu. Diego justru memihak Manny dan Sid. Di momen inilah mereka menemukan persahabatan yang luar biasa. Walaupun mereka punya latar belakang yang berbeda, tetapi mereka menemukan persahabatan yang indah. Ketika Soto dan gerombolannya menyergap, Diego membantu Manny dan Sid mempertahankan anak kecil itu. Diego bahkan sampai terluka parah. Manny akhirnya berhasil mengalahkan Soto. Petualangan ini ditutup dengan happy ending yang membuat penonton puas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita membaca petualangan 3 raja atau 3 sarjana dari timur. Mereka mencari raja Israel yang baru. Mereka mengadakan perjalanan jauh berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Mereka juga menghadapi tantangan seperti misalnya oleh Raja Herodes. Namun berkat kerjasama, kekompakan, kerukunan, kebersamaan, mereka berhasil menemukan Mesias di Bethlehem. Mereka bersukacita dengan mempersembahkan aneka persembahan. Lalu mereka pulang melalui jalan lain seperti pesan malaikat. Yang kita pelajari dari kisah para Majus atau 3 raja ini adalah mereka mau berjalan bersama. Kelahiran Mesias mengajak kita untuk berjalan bersama-sama menemukan keselamatan. Kita diajak untuk bekerja bersama, gotong royong, saling membantu, saling menghargai orang lain, saling toleransi dengan mereka yang berbeda, mau terlibat untuk mencapai sebuah tujuan. Sid, Manny, dan Diego itu berjalan bersama-sama, mereka saling membantu untuk mencapai tujuan, yaitu menyelamatkan sang anak. Setelah berjumpa dengan Yesus, para Majus, 3 sarjana itu pulang kembali ke negerinya. Ini adalah perutusan. Setelah menemukan sumber keselamatan, mereka diutus untuk mewartakan keselamatan kepada orang-orang di negerinya. Seperti para gembala, setelah berjumpa dengan Yesus, mereka juga pulang dengan sukacita sambil memuji Allah. Mereka kemudian pulang melalui jalan lain, artinya
jalan yang tidak sama dengan sebelumnya. Setelah berjumpa dengan Mesias, mereka menjalani hidup secara baru, meninggalkan cara hidup lama yang monoton, yang rutin, mandek, tidak berkembang. Dengan jalan baru diharapkan ada kesegaran, kreativitas, ada inovasi baru, dan juga inspirasi yang menggairahkan. Allah telah memberi contoh kepada kita. Firman menjadi manusia adalah cara Allah yang baru untuk mengasihi manusia. Firman menjadi manusia adalah ide kreatif Allah yang ingin mendekati manusia dengan cara yang manusiawi. Mari kita menemukan cara-cara baru yang kreatif, inspiratif, dan inovatif dalam mengasihi Allah dan sesama kita. Sekian, sampai jumpa, salam sehat, dan berkah dalam.